Halo? Ya, Ya, kedengeran ya suaranya? Oke. oke. Oke, mulai jam 1 ya. Langsung saja, sebelum memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kamu pakai headset gak, Dek? Enggak, Enggak, soalnya suaranya agak kurang jelas. enggak pakai. Oh, yaudah, nggak apa-apa, Dek. Udah lumayan kok. Oke, langsung ya. Jadi, di sini udah tak siapin 5 paket soal ya. 5 paket soal yang nanti akan kita bahas secara bertahap. Nah, satu paket soal ini mengandung 3 mata pelajaran, yaitu matematika, TPA, dan bahasa Inggris. Nah, kalau di latihan soal ini, soalnya total itu ada matematikanya 40, sedangkan TPA-nya itu ada total 90, udah include sama bahasa Inggris. Nah, jadi dari paket 1 sampai paket 5 ini soalnya semua bervariasi, berbeda-beda. Dan dari yang mudah sampai yang tersulit ya, level-level yang sulit-sulit. Nah, jadi ini aku mau tanya ke kamu, kamu mau fokus paket berapa dulu? Kamu jadi bebas request mana dulu? Ya, Yang dari awal, nanti terus hingga akhir atau acak? Kamu maunya gimana? dari awal aja. Dari awal aja, oke. Jadi nanti sistemnya kita langsung tembak ke soal, karena ini kan udah hampir kurang 1 bulan lagi ya untuk tes. Nah, Iya. jadi kita langsung tembak ke soal dan nanti untuk materi-materinya akan aku review. Kalau misal kamu kelupaan materi, misal materi skala, atau materi dimensi 3, logaritma, matriks, dan seperti itu. Kalau lupa nanti kita bukain materinya. Dan nanti materi-materi yang ada di sini yang di ini ya, materi-materi bimbel ini nanti aku share lewat Google Drive ya. Oke, oke langsung saja. Coba kita cari tahu dulu seberapa seberapa jauh ya kemampuannya saat di matematika ini. Ya, ini review dari kelas 10 sampai 12. Oke, langsung nomor 1 ya. Kita mulai dari awal ya. Jarak antara dua kota pada sebuah peta administrasi adalah 5 cm. Apabila peta tersebut mempunyai skala 1:125.000, maka jarak sebenarnya di lapangan adalah. Nah, berarti ini berbicara mengenai apa? Mengenai jarak di peta dan diimplementasikan di jarak sebenarnya di lapangan. Nah, masih ingat materi skala-skala seperti ini, Dek? JP Lupa. per JS, lupa. Oke, Iya, jadi tak bukain materi itu ya, bentar. Itu di materi, kayaknya koordinat. Oh, bukan. Materi fungsi komposisi. Bentar. Nah, ini ya. Nah, jadi materinya cuma dua, Dek. Yaitu jarak, skala, dan luas. Ya, yang ditanyain tuh hanya seputar ini saja. Yang pertama, kalau ditanya skala, rumusnya apa? Jarak sebenarnya, ya, skala itu di sini kan berarti yang ini ya. Jarak sebenarnya itu jadi yang di bawah. Jadi skala ini membacanya kayak segitiga itu loh, Dek. Kayak misal rumus Jokowi itu loh. Nah, kayak rumus jarak kecepatan waktu gitu loh. Nah, kalau ini skalanya di kiri, jarak sebenarnya di kanan, dan jarak pada peta di atas. Nah, jadi gitu. Jadi untuk menghitung skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak pada skala. Ya, JP per JS, jarak pada sebenarnya ya, sebenarnya.
sebenarnya. Jadi ini. Satu, kamu hanya memahami dua rumus saja. Dan rumus yang kedua, kalau yang dicari itu adalah luas, rumusnya adalah S kuadrat. Jadi skalanya dikuadratkan. Ya, sama dengan LP per LS, yaitu luas pada peta dibagi luas sebenarnya. Jadi yang dicari adalah seputar jarak dan luas. Oke. Nah, jadi hanya dua rumus itu saja. Kalau kita terapkan di soal tadi, ini kita close saja paket-paket yang lain. Nah, kalau kita terapkan di soal ini, berarti dia mencari apa, Dek? Jarak. Jarak sebenarnya pada lapangan. Nah, berarti kita tulis dulu yang diketahui. Intinya satu kalimat itu harus menghasilkan makna. Nah, jadi ini jarak antara dua kota. Berarti ini jarak pada apa? Peta, ya kan? Peta. Ya, jarak pada peta. Lalu ini skalanya ya, skalanya 1 banding 125.000 dan yang ditanya adalah jarak sebenarnya atau JS-nya berapa. Yaudah, berarti kita tinggal terapkan rumus tadi. Rumus tadi apa? Skala sama dengan JP per JS. JP per JS deh ya. Nih, kita terapkan di situ. JP-nya berapa, Dek? 5 Lima senti. sentimeter. Ya, berarti sama dengan Meter. 5 per JS-nya berapa? Saat Jarak sebenarnya. jarak sebenarnya belum Yang diketahui. betul. Makanya itu belum diketahui yang ditanyakan. Berarti yang ditanyakan kita simbolkan X saja. Berarti 5 per X sama dengan skalanya. Skalanya ini kita isi. Ya, berarti skalanya 1 banding 2 berapa? seratus Dua dua puluh lima puluh ribu. lima Nah, jadi skalanya tidak hanya ditulis ininya saja, tapi ditulis semuanya, yaitu 1 banding gitu ya. Bacanya 1 banding atau 1 bagi itu, ditulis semua. Nah, baru kita kali silang. Nah, kali silang. Berapa dek? Kalikan. 1 kali X sama dengan 5 kali 1, 2, 5. Yuk, kalikan silang. Berarti 1 kali X berapa? 1 kali X adalah satu toh, semua yang dikalikan satu dengan ya. satu adalah dia situ sendiri. Berarti X gitu ya. X sama dengan 5 kali 125.000. Berapa? 5 kali 125.000. Jangan pakai kalkulator ya, karena nanti ujiannya semua menggunakan cara manual. Nah, jadi kita latih juga kecepatan perkaliannya. Oke, jadi jangan mengandalkan kalkulator. Yuk, hitung sini bareng-bareng. 125 dikali 5. Nolnya terakhir. Kalau ada nol itu belakangin aja. Yang penting kita fokus pada angka pentingnya toh, yaitu 5 sama 125. Kita kali. 5 kali 5 berapa, Dek? 25 25 berarti nyimpen 2. Terus 5 kali 2 10 tambah berarti 2, 12. Dan 1 berarti 5 tambah 1, 6 kan? Nah, berarti 6, 2, 5. Tinggal taruh nolnya, yaitu ada 3. 1, 2, 3. Ini satuannya apa tadi? Satuannya? Satuannya ya. senti atau meter tadi? Yang di soal. Sentimeter. Iya, ini toh sentimeter Iya, di sini. Nah, berarti ini senti. Tapi sentimeter. di option yang ditanyakan apa? Meter. Meter. Nah, berarti harus kita ubah ke meter. Oke, berarti 625.000 kalau dijadikan meter, itu dia dibuang berapa nolnya? Berarti kita harus punya ini tangga itu ya. Tak kalau ini datar aja. Berarti harus hafal ini tangga matematika, tangga ukuran yang sentimeter nih ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini harus wajib paham ini. Ya, satuan-satuan seperti ini. Yang ditanyakan adalah apa? Sentimeter,
ke meter. Nah, berarti Oke. mundur tadi, Mundur. mundur. Berarti mundur Ya. berapa? Satu, dua. Mundur dua. Berarti nolnya dibuang dua. Seret, Iya. seret. Nah, berarti tinggal apa? 6, 2, 5, 10. Iya. Ya, itu jawabannya yang A. Gitu. Gampang tak? Iya. Termasuk mudah ya, termasuk mudah. Oke, nomor dua. Nah, ini beda lagi. Walaupun tetap sama materinya, tapi yang ditanyakan ini luas ya. Luas bidang tanah pada peta foto yang berskala 1:250, 2.500 ya. Ini langsung kita namai skala biar nggak lupa. Terus luas bidang tanah pada peta foto. Berarti ini luas luas pada peta atau luas sebenarnya ini? Kita foto. Berarti kan luas pada peta toh? Iya. Nah, maka luas sebenarnya. Berarti yang ditanyakan adalah berapa luas sebenarnya, gitu toh? Iya. Nah, berarti kita menggunakan penerapan rumus ini. Cara mencari luas kalau diketahui skala, yaitu skala dikuadratkan sama dengan luas pada peta per luas sebenarnya. Nah, berarti mirip-mirip kayak tadi. Kalau tadi kan JP per JS. Kalau luas ya LP per LS gitu. Jadi nggak berubah. Dan tinggal dikasih kuadratnya pada luas. Kalau rumus luas ya. Berarti ini tadi gimana deh rumusnya? S kuadrat sama S dengan apa? kuadrat sama dengan LP per FP LS. ya, Oh, betul ya. sebenarnya. Ya, terus berarti kalau kita mencari LS, nah berarti kalau kita mencari LS, berarti kan yang di bawah lah yang dicari. Iya. Luas Nah, sebenarnya. ya berarti nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja rumus ini. Nanti kita pindah ruas saat perhitungan. Yuk, dimasukkan skalanya berapa deh? 1:2. 1 banding dua, 2.500. Ya, 500. jangan lupa dikuadratkan. Nah, terus LP-nya berapa deh? LP-nya tadi. Plus 15 cm. Ya, betul. Terus sebenarnya adalah X gitu aja ya. X. X. Nah, yang cari adalah yang X. Yuk, kita kuadratkan dulu deh. Satu kuadrat berapa? Satu kuadrat itu berarti satu kali satu. Yaitu, Poin 1. iya. Terus, 2.500 dikuadratkan. Ya. Jadi nolnya tinggal aja. Fokus pada 25 kuadrat, yaitu 25 kali 25. Yuk, kita hitung bareng-bareng di sini. 25 kali 25 berapa, Dek? 5 kali 5. 25. 5 kali 2, tinggal masukkan toh. Ya. Terus 2 kali 5, 10. Nyimpen 1. 2 kali 2, 4. Jadinya 5. Berarti 5, 2, 6. 625 Nah, ya. Enam dua ya. lima. Jangan lupa Ya. nolnya juga dikuadratkan. Jadi kalau nolnya awalnya 2, dikuadratkan jadi berapa? Istilahnya 0 0. Kalau double jadi istilahnya 100, 100 kali 100. Berarti berapa? Berapa ya? Selalu. Gini loh, Dek. Gampangannya gini, ini nih. Kan 0 0 loh, Dek. Kalau Iya. dikuadratkan berarti didouble, tambahin 0 0 juga. Nah, udah Oh, gitu aja. Nggak usah bingung ya. Terus sama dengan 15 per X. ya. Barulah ini kita kali silang. Kayak Bilang tadi. 1 kali X sama dengan 15 kali X. 625. Bimbing. 625, nolnya 4. Yo, berarti hasilnya di sini deh. 1 kali X berapa? 1. X. PX. Nah, terus 15 dikali 6, 2, 5, 0, 0, 0. Jadi 6.250. Oke, berapa? 15 kali 625. Kita hitung bareng-bareng di sini yuk. Jadi di sini ada 625 dikali 15. 5 kali 5. 25.
5 kali 2. 10, Tambah 2 berarti 12. Dan 12 1. 5 kali kali 6 kali 6, 5. Berapa? 30, 30 tambah 1 berarti 31. 31. Terus kalikan satu semua. Ya, 5, 5, 2, 2, 6, jumlah. 5, 7, 7. 3, 9. Nah, berarti ini 9, 3, 7, 5. Nolnya ada 4, jangan lupa dikasih. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 93 juta. Tapi dalam satuannya adalah apa? Tadi, senti. Meter. Nah, berarti ini adalah sentimeter kuadrat. Ingat, kuadrat ya, karena Kuadrat. satuan luas itu adalah sentimeter kuadrat. Berarti sentimeter diubah menjadi meter berapa? 69. Dibuang berapa, Dek, tadi? 2. Dua. Tapi kalau kuadrat, berarti juga dikuadratkan. Kan sentimeter kuadrat ke meter kuadrat. Berarti dibuang jadi 4. 4. Dua kuadrat kan 4. Oh, berarti buang 4. nolnya 4. 1, 2, 3, 4. 4. Berarti jawabannya 9375 meter kuadrat. Wah, cari sama nggak? Tas 6. Tas 7. Terus nomor 3. Gampang banget. Gampang. 7. 3. Sebuah kota tergambar pada peta administrasi skalanya 1:10.000 seluas 24 desimeter kuadrat. Maka kota sebenarnya, nah, jadi istilahnya luas kota sebenarnya gitu ya. Ya, Berarti yo ya diketahui tulis deh. Ini skala, ini skala. Ini luas apa yang 24? Luas luas pada peta toh? pada peta. Iya, lah kan ini pada peta nih. Yang ditanyakan adalah luas sebenarnya kayak tadi. Ya. Luas sebenarnya adalah ya X gitu. Fokus kayak tadi deh. Nah, jadi tinggal penerapannya kayak tadi yaitu ini ya. X kuadrat sama dengan LP per LS. Masukkan S. S-nya berapa? S-nya 9. Ini Sebenarnya skalanya dulu. satu Jadi, 1/10.000 jangan lupa di kuadrat. watt. LP-nya berapa? Dua 2. 24 Iya, 24. watt LS-nya adalah X. X ya yang ditanya. Persis kayak lagi, yuk kuadratkan. Berarti 1/10.000 dikuadratkan berarti gampang banget. Tinggal double. Nolnya ada 4 atau 10.000. Berarti kalau double ada berapa? 4. 4. Double jadi 4. Double itu artinya kali 2 ya. Berarti kalau awalnya 4 dikuadratkan atau double jadi berapa? 6. Eh, kok 6? Ya Watt 4 double jadi 4 loh. Jadi 4 lagi loh. Ini 8. 8. Berarti 10-nya itu nolnya 8. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Nah, kemudian 24 per X. Yuk, kali silang kayak tadi deh. Itu 1 kali X sama dengan 24 kali 10 pangkatnya 8. 10. Jadi berapa? 1 kali X kayak tadi. X toh? X. X sama dengan apa? 24 kali 4. 10 pangkatnya 8. Gitu aja. Jadi diringkas semisnya ya. 10 kan pangkatnya 8 tuh tadi. Lalu udah ketemu. Berarti LS-nya segitu. Tapi dalam satuan apa tadi? Ini itu dalam satuan apa tadi? Coba dicari pada soal. Ada itu. Artinya sentimeter atau yang lain.
D, Apa? apa ya? D, DM. DM. Lah ya ini tuh DM. Jadi kan Iya, dia ya. desimeter terus. Nah, berarti Desimeter. eh, ya berarti kita ubah. Kita ubah jadi senti. Senti atau ini ya, yang sesuai option aja. Nah, ini kan Iya, nanti berarti kan DM. DM kuadrat. Diubah menjadi ini. kilometer. Istilahnya yang nolnya dibuang 8. Nolnya yang dibuang 8. Karena di sini kan yang 24 semua. Kebetulan jawabannya kembar Ya, semua. Jadi ini agak menjebak juga. Berarti kamu ubah desimeter ke berapa yang dibuang 8. Jadi desimeter ke meter lah. Atau apa ke hektometer kah atau kilometer. Yang mana yang dibuang 4? Jadi patokanmu sini. Patokanmu di desimeter ini. desimeter. Mundur berapa? Berarti biar jadi 8. Kilometer. Iya, karena apa? Karena desimeter ke kilometer itu mundur Dua kali. Dua. 1, 2, 3, 4. Mundur Ya, 4 toh ini. empat. Nah, mundur 4 kalau didobel kan jadi 8. Oleh karena Delapan. itu, ini adalah 24 kilometer kuadrat. Kuadrat. Jadi 10/8-nya habis. Ya, gitu. Karena tadi diubah ke kilometer. Opsinya A, gitu ya. Oke, nomor 4. Nah, ini udah beda materinya, bukan skala-skala lagi, tapi tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, walaupun di situ ada Ya, skala, bisa saja itu jadi hanya jadi soal pelengkap saja atau tidak digunakan. Nomor 4. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 kilometer per jam. Langsung kita tulis. Di situ berarti yang diketahui adalah kecepatan. kecepatan. Kecepatan ya. Kecepatan. Terus selama 120 menit. Berarti ini adalah waktu. Waktu. Ya, waktu. Nah, terus. Apabila lintasan jarak tersebut digambar pada peta skala. Ini skala ya. Maka panjang lintasan pada peta. Berarti ini hanya mencari panjang lintasan Panjang pada peta. lintasan. Iya, atau jarak pada peta. Kata T. Berarti kan ini ada mobil. Mobil itu melajunya 60 kilometer per jam, waktunya 120 menit. Lihat satuannya. Nah, lihat satuannya. Kalau kecepatan, satuannya adalah 60 kilometer per jam, T. artinya kilometer per jam. Berarti jadikan apa? Waktunya kan itu masih 120 menit, Ya, ya kan? Berarti jadikan apa? Jadikan jam, ya kan? Karena kecepatannya kan 2 ya. jam. Jadi 120 menit, itu berapa jam? 120 menit itu berapa jam nih? 1 jam ada berapa menit? 60. Iya, 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti kalau 120 menit, berapa jam? 1 jam, 60 menit. 2 jam. Nah, 2 jam. 2 jam. Ya, satunya sama atau berarti? Ya, Tinggal kita cari jaraknya. Kan kita belum tahu jarak mobil melaju secepat itu jaraknya berapa. Nah, iya. berarti penerapan rumus apa? Jokowi tadi yang Pak tunjuk tadi ya, itu jarak kecepatan waktu. Ya, di sini C, ini K, ini D. Nanti kalau mencari jarak, itu adalah perkalian kecepatan kali Waktu. waktu. Jadi, berapa jaraknya? Jadi, jaraknya adalah kecepatan, yaitu 60 dikali 2 10. jam. Eh, iya 2 jam. 2. Kan satuannya ya, satuannya di. Atau di plus juga nggak apa-apa. 5 per jam, ini jam. Berarti 60 kali 2 berapa?
120 Betul, 120 kilometer. kilometer. Ya, jadi jaraknya adalah jarak sebenarnya itu 120 kilometer. Meter. Sekarang kita yang ditanya adalah jarak pada peta. Berarti, oh masih digunakan skalanya ya. Ya, Berarti hitungnya kayak tadi. S sama dengan dp per ds. Ya kan? yes. Skalanya adalah 1/100, 250.000 50. sama dengan dp-nya berapa? Dp-nya nih, jarak 6. pada peta. Eh, Yang bisa ring. Yang dicari berarti kita simbolkan X di sini. X per jarak sebenarnya. Ya ini tadi tuh jarak sebenarnya mobil tadi tuh. iya. Itu 120 kilo. Karena skala itu satuannya senti, sedangkan jarak di sini satuannya kilo, berarti kita jadikan senti. Karena apa? Karena yang jawabnya juga senti semua. Jadi Ya, disamakan. Nah, berarti 120 kilo itu berapa senti? Jadi ini tadi tetangganya tadi. Kilometer ke senti masih berapa itu? Satu, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima. lima, Berarti maju lima. Berarti 120, nolnya ditambahi lima. lima, Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, berapa ini? 12 juta ya. 12 Dua juta. belas juta. Berarti nolnya tambah lima. Satu, dua, tiga, empat. Baru kita kali silang. Atau coret-coret dulu juga boleh kok, Dik. Jadi kalau ada eh, kanan kiri ya, sama dengan yang di tengah, atas bawah bisa dicoret, kanan kiri juga bisa dicoret, asalkan membatasnya sama dengan. Ya, jadi itu perkalian pembagian. Berarti ini kan ada 0,4 ya di kiri, Ya, kita coret. Yang kanan nolnya 4 juga kita coret. Satu, dua, tiga, empat. Set. Nah, jadi tinggal kita kali silang seperti biasa. Berarti X dikali 25 sama dengan 1.200. 100. Berarti X berapa? 1.200 dibagi 25. 25. Kita bagi. Kita pecah aja. 1.200 itu kan 12 kali 100 ya. 12 kali 100 bagi 25. 100 bagi 25 berapa, deh? 25 kali berapa yang hasilnya 100? Berapa? 4. 4, betul. Nah, jadi ingat-ingat ya, aku sering keluar. 100 bagi 25. Jadi kalau 25 1 bagi 25, 4. Sekarang perkalian, 12 kali 4, berapa? Ya. 12 kali 4. Itu berapa? Terus coret-coret kan saya di sini. Jadi, 8 sama 4. Berarti 48. 8. Satuannya apa tadi? Satuannya. Kan udah kita ubah tadi. Oh, Senti. sentimeter. Nah, jangan lupa satuannya. Karena cara satuan aja beda. Kayak nomor 3 tadi. Itu hanya permainan satuan. Jadi jawabannya emang sudah dikasih. 24. Oke. Tuh. Di sini hujan terus banget. Di situ hujan nggak tuh? Nggak hujan. Halo? Ya, Kak. Oke, oke, oke. Masih kedengeran ya? Tadi kamu tak tanya di situ hujan nggak gitu. Di sini hujan terus soalnya. Jadi kemungkinan ngelak nggak deh? Apa atau lancar? Suaranya yang kecil, Kak. Suaranya kecil. Masa sih dia? Ini Ya, udah keras. betul.
soalnya pakai headset ini. Oke, jadi kamu kamu lebih baik juga pakai headset deh, biar suaranya itu langsung masuk ke telinga jadi nggak ini keganggu suasana apa ya gitu ya. Lanjut nomor 5 ya. Tuh. Pada sebuah Ya. segitiga ABC berlaku aturan kosinus sebagai berikut, yaitu A AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat min 2 AC BC cos B. Nah, kita sebelum masuk ke sini, katanya dulu di sebuah segitiga, jadi ini maksudnya udah trigonometri ya. Jadi berlaku dua aturan, yaitu aturan kosinus dan aturan sinus. Nah, tak tampilkan materinya biar kamu bisa trigonometri satu. Nah, jadi dalam trigonometri itu ada dua aturan, yaitu aturan sinus dan kosinus. Ya. Nah, aturan sinus itu apa? Aturan yang menggunakan rumus sin saja. Kalau aturan kosinus ya menggunakan cos saja, istilahnya. Tapi di sini ada catatan. Nah, kalau pada saat apa kita menggunakan sinus, pada saat apa kita menggunakan kosinus. Nah, jadi untuk aturan sinus, kok ini Oke. kamu kok horizontal, Dek? Enggak horizontal, maksudnya vertikal gitu gimana? Itunya kameranya. Ntar jadi diatur. Iya, iya, oke, oke. Kenapa jadi begitu? Astaga. Nah, gitu. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut ya. Ya, saya bilang Ya, maaf karena ada tadi ya mati. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, tadi sampai apa, Dek? Tadi sampai penjelasan aturan sinus dan kosinus ya. Penjelasan aturan sinus ya, dan kosinus. Oke, jadi dalam trigonometri itu ada dua aturan, yaitu aturan sinus dan kosinus. Nah, yang pertama tadi sinus. Sinus itu berarti menggunakan sin. Kalau cos ya menggunakan cos. Nah, terus penerapannya untuk apa? Nah, aturan sinus ini biasanya untuk mencari sisi atau sudut yang tidak di tersedia di gambar. Nah, misal ya, biasanya diketahui minimal dua sudut satu sisi atau satu sisi dua dulu. sudut. Dua sudut satu sisi atau satu sudut dua sisi. Nah, misal di sini B sama C diketahui. Nah, terus yang misal sudut B, B, sisi C diketahui. Berarti itu kalau nyari nyari sudut C menggunakan apa? Aturan sinus ya, aturan sinus. Jadi syaratnya cuma ini. Ya, yang paling gampang itu ngafalin syaratnya cuma satu aja. Kalau aturan kosinus itu biasanya ada dua sisi yang mengapit sudut. Kayak misal ini, ada A dan B kan. Ini kan mengapit sudut di C, yaitu theta ini. Nah, Ya, berarti kan dia mengapit. Dan yang dicari biasanya sudut di sini atau sisi di depannya, sisi di hadapannya yaitu C. Nah, jadi menghafal yang paling mudah adalah kosinus itu intinya ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Dah, gitu. Selain itu berarti pakai rumus sinus. Nah, berarti tinggal memahami rumusnya gimana. Rumus aturan kosinus itu adalah A per sin A, B per sin B, C per sin C. A itu apa, B itu apa, C itu apa. Itu adalah sisi. Nah, jadi sisi di depan sudut ya, yang di sini. Jadi kalau C ya sisi depan sudut C, B ya sisi depan sudut B, A ya sisi depan sudut A gitu. Dah, rumusnya itu gampang kalau sinus. Kalau aturan kosinus, cara cara memahaminya gini. Jadi sisi yang mengapit dikuadratkan, yaitu A kuadrat plus B kuadrat, dikurangi dua kali sisi apit, yaitu dua kali A kali B, kali cos theta. Kan menggunakan kosinus, toh berarti rumusnya juga cos, yaitu cos sudutnya ini. Sudut yang diapit tadi. Nah, udah, berarti ngapalin yang paling gampang gitu. C kuadrat atau depan kuadrat sama dengan sisi yang mengapit dikuadratkan dikurangi dua kali sisi apit kali cos T. Udah, itu toh.
materinya. Sekarang kita terapkan ke soal tadi. Nah, berarti pada sebuah segitiga ABC berlaku aturan kosinus sebagai berikut, yaitu berarti kita harus menggambar segitiga ABC dulu. Nih, misal di segitiganya di sini ya, segitiga ABC. Oke. Nah, kita namai. Sini A, sini B, sini C. Jadi ini segitiga sembarang ya. Terus di sini berarti depan sudut A, berarti dia sisi A, A. Nah, depan sudut C berarti sisi C, B, di sudut B berarti sisi B B. kecil. Nah, oke. Sekarang nomor A ini bener nggak deh? Yang opsi A. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat min 2 AC BC cos C. Ya, ini berarti kotoran kosinus tadi, yaitu berarti ini kan ini fokusnya AB kuadrat. AB kuadrat itu yang mana? Ini ya, C kuadrat ini. Berarti menghitungnya gimana? Berarti itu sama saja C kuadrat, ya, C kuadrat sama dengan, jadi kan kamu perlu menandai ini. Berarti kan yang dicari ini, C-nya di sini, sudutnya di sini, terus yang mengapit sini sama sini, ya kan? Nah, Ya, berarti sisi apit dikuadratkan, yaitu A kuadrat plus B kuadrat, min, apa? Dikurangi apa, Dek? Dua sisi apit, toh. Yaitu ya, 2AB kali A, cos C. Nah, kan C. ya jadi C. Nah, berarti benar nggak ini yang opsi A? Benar Benar. nih. Benar, ya. Ya, Jadi benar. Terus yang B, benar nggak? Berarti ini fokusnya BC. Tandai dulu yang BC yang mana. BC itu yang ini, yang A. oh, Berarti sudut depannya adalah yang sudut A ini. ya, Yang mengapit berarti yang mana? Yang C sama yang B. yang B Nah, berarti untuk mencari A kuadrat itu adalah apa? Coba kamu yang bilang. B kuadrat Ya, ditambah dengan C kuadrat. ya, terus Terus dua kali sisi apit, berarti dua, dua kali sisi aktif berarti dua, ya ini. BC Iya, dua BC cos apa? cos A. Nah, betul. Betul nggak ini yang B? Betul. Betul. Ya, Ya, betul. Terus yang C, nyari cos A. cos A. Nah, berarti kalau nyari cos A, berarti kan tinggal ini toh, ini dipindah ruas, ya kan? Nah, jadi ini 2 BC cos A, min 2 BC cos A ini satu paket, nggak boleh dipisah-pisah. Jadi kalau dipindahkan, dipindahkan satu kelompok semua. Ini kan minus. Biar jadi positif, kita pindah ke ruas kiri, ya. Berarti 2 BC cos A sama dengan, ini tulis dulu, kan nggak dipindah tuh. Ya, Berarti B kuadrat ditambah C B kuadrat. kuadrat. Terus A kuadratnya dipindah ke ruas kanan. Berarti dikurangi A kuadrat. Jadi Kuadrat. kan A kuadrat awalnya positif dipindah jadi negatif ya. Jadi Negatif. berkebalikan. Ya, Habis itu berarti tinggal cari cos A-nya. Berarti cos A-nya sama dengan berapa? cos A-nya Ini berarti tinggal dipindah tuh, Dek. Ini kan tinggal dipindah kayak ini. Nah, ya udah. Tulis dulu oh, iya. yang di situ. Berarti B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat. Dua BC kalau dipindah jadi apa? Jadi kali atau bagi? Dua BC dipindah ke ruas kanan. Jadi apa? Kali atau Kan bagi? Kan itu posisinya di atas. Berarti kalau pindah jadi posisinya di, bawah. iya, bawah. Berlawanan. Nah, ya. Istilahnya berlawanan. Ya, Berarti jadi kali kan ini kali pemisahnya. Pindah ya jadi bagi gitu loh. Berarti bagi dua B C. Bener nggak yang C?
Benar. Eh, dua kuadrat C. AB itu kan yang C kuadrat plus B kuadrat min Ya, oke. BC kuadrat berarti A kuadrat per. Loh kok bener? Dua, Bentar, 2BC. 2BC dua B, AB AB sama BC. B, Berarti B, C. Berarti salah. iya bener, berarti salah. Berarti karena AB itu adalah C, sedangkan BC itu A. Harusnya kan B sama C tau, berarti ininya Iya. salah. Berarti jawaban yang benar yang mana? D. AB. Juga AB loh, salah satu aja loh. Coba A sama B yang paling benar yang mana? Kamu harus teliti AC BC-nya ini loh. Nah, ini kan AC itu yang, AB. jadi AC itu yang B, AB itu yang C, dan yang terakhir BC itu adalah A. Sama nggak ini? Berarti A. A benar ya, berarti B Ya. kuadrat plus A kuadrat min 2CBC benar. Yang B, BC kuadrat berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat plus B kuadrat Dua min. kuadrat. Nah, Nanti. ini kan min 2BC, bukan min 2AB aja. Harusnya kan ini sama ini Ambil. komponennya. Ya kan? Iya. Berarti BC-nya ini harusnya salah, ya nggak? Salah. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang A. A. Oke, sip, 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 sip. Lanjut, nomor 6. Nah, di sini ada segitiga siku-siku, ya. Berarti langsung saja kita gambar segitiga siku-siku. Nah, nanti berarti tinggal kita tulis saja yang diketahui. Nah, segitiga siku-siku mempunyai alas 50. Alas itu berarti tempatnya di mana, Dek? Di bawah lah. Ini, Iya di bawah. ya Di bawah. 50. Nah, tingginya 120. Berarti tinggi itu yang tegak ini, ta? seratus Ya. dua puluh. Dimeter. Nah, terus maka panjang keliling segitiga. Panjang keliling segitiga. Apa rumus panjang keliling segitiga, Dek? Apa panjang rumus keliling segitiga? Keliling itu apa sih tadi? Yang mengelilingi. Ini. Yang mengelilingi. Berarti kan di sini udah ada yang datar udah, yang tegak sudah, kurang yang miring. Jadi keliling Hmm. itu kan penjumlahan semua sisi segitiga loh. Semua rusuknya Oke. dijumlah. Nah, berarti kamu harus perlu sisi miringnya tuh berapa? Cara nyarinya gimana? Pakai pakai apa? Triple? Apa ya? Triple apa namanya? Di SMA udah diajarin tuh. Triple, pita, Triple. triple Pitagoras. Apa udah apa nggak diajarin deh? Apa? Lupa. Lupa mungkin ya. Mungkin udah diajarin tapi lupa gitu ya. Iya. Nggak Ya, ada bayangan. triple. Ya. Jadi triple Pitagoras itu seperti ini ya. Yang kayak tadi ya. Nah, ini triple Pitagoras. Nah, itu adalah ada sisi pendek, ada sisi panjang, ada sisi miring, ya. Jadi sisi miring itu ya, ya benar-benar miring, ya ini yang miring. Nah, sisi pendek yang di datar atau sisi panjang itu tegak itu tadi. Nah, kalau nyari sisi miring itu berarti gimana? Panjang kuadrat tambah pendek Pendek kuadrat. kuadrat. Kalau ngitung yang panjang, berarti ya miring kuadrat kurangi pendek kuadrat. Kalau nyari yang pendek, ya miring kuadrat kurangi panjang kuadrat. Istilahnya, besar kuadrat dikurangi kecil kuadrat. Karena yang miring itu pasti pasti sisi yang terbesar, ya. Yang lainnya Ya. kecil-kecil. Nah, jadi memahaminya adalah kalau miring itu rumusnya ditambah. Selain itu dikurang semua ya. Jadi kalau ngitung panjang sama pendek dikurang. Oke. Nah, ini ada yang sering keluar di perhitungan, jadi kamu udah nggak perlu ngitung lagi. Ini yang biasanya keluar tuh ya cuma ini saja. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu biar nggak kelamaan ngitung, yaitu 3 4 5. Nah, jadi kalau ada 3 sama 4 berarti pasangannya 5. Terus 5 12 13, ada 6 8 10, 7 24 25, dan yang terakhir adalah 10 24 26. Ya.
Jadi kamu langsung menghafalnya aja biar cepat ya, biar nggak lu ngitung pakai kuadrat-kuadrat seperti ini. Nah, untuk penerapan di sini berarti kalau ada 5, 12, satunya apa tadi? 5, 12. Kan kayak triple Pythagoras tadi tuh. 5, 12, dua satunya belas apa? tiga belas Nah, berarti ini 13. Nah, berarti ini adalah sisi miringnya 13 13 apa? Kan itu 120. sentimeter. Eh, Enggak. sisinya Ini kan sisinya tambah 0 semua. Kan itu 50, 120. Berarti ini juga 20, 130. 30. Ya. Jadi bukan 13 aja. Berarti ini sisi miringnya 130. Udah tinggal kita ngitung keliling. Panjang keliling. Berarti apa Keliling. panjang keliling? Berarti panjang keliling. Dan penjumlahan semua sisi tadi. Ya kan? Iya, Nah, jumlah aja semua berapa? 50 tambah 10, 120 20, tambah seratus tiga 130, puluh. Ya, berapa? 120 tambah 130. 400. Eh, 60. Hitung ini. Tambah 50. 250 tambah 50. Berapa? 300 Iya, 300. Yaitu 300. Satuannya apa? Sentimeter. milimeter. Ya. Berarti yang D ya. Y, Oke. Y. Oke. Mantap. Lanjut. Nomor 7. Seorang siswa ingin menentukan tinggi menara dengan prinsip kesebangunan. Ya, jadi di sini fokus kita adalah mencari tinggi menara. Materinya itu adalah prinsip kesebangunan. Nah, geometri pengukuran berupa segitiga ABC dan oke, ABC ya, segitiganya ABC. Pada alas AB di titik D ditarik garis siku-siku ke arah sisi C. Oke, berarti ini gimana? Gambarannya itu gini, kan segitiga ya. Nah, kurang lurus dikit, kita buat beda drawing segitiga. Enggak ada drawing segitiga. Nah, ini terus bentar, bentar deh. Kamu juga gambar segitiga deh. Kamu gimana penerapannya itu? Ya, Eh, eh, eh. Terus, oke, ini ya, seperti ini ya. ya, Oke, jadi segitiga anggaplah segitiga seperti itu. Nah, gimana di mana? Berarti ini kita jadikan IA menara ya. Menara kan kayak gini. Anggap saja lah ini menara. Nah, jadi anggap saja ini menara ya. Nah, terus pada alas AB, jadi alasnya itu AB deh. Alasnya itu AB. AB, Nah, di titik D ditarik. Nah, berarti ini C ya. Di titik D, berarti titik D yang mana deh?
Nah, anggap sejarah sini, Dek. Anggap sejarah sini. Titik D, ya, titik D di sini. Ditarik garis siku-siku. Berarti lurus. Ya, Ke C lurusnya toh, di lurus ke atas. C toh, AC toh. Ya, Nah, ke arah sisi AC, berarti sini siku-siku. Apabila panjang AD 3 meter, AD itu 3 meter, DE berapa? Ini kan E tadi. DE 1,5. 5, Serta panjang AB 50. Nah, berarti sini 50, sampai sini itu adalah 50. 50 alias Berarti panjang B ke D berapa? meter per menit. 50 itu A sampai B. Kalau A sampai D itu 3 meter. Berarti panjang B ke D berapa? 250. Berapa? Panjang BD. Kan kalau A sampai B ini 50 meter, Dek. Ya, Sedangkan yang D ini adalah 3 meter. Berarti sini berapa? Kak, total AB-nya 50. Berarti tinggal ya apa kan? Dikurang lah, Dek. Lah kalau gini loh, maksudnya gini loh, Dek. Kalau kan sini tuh panjangnya misal 10. Kalau sini sampai sini tuh 5, berarti sini sampai sini juga 5, kok. ya, Nah, berarti sama dengan itu. Berarti kalau sini 50, A sampai B 50, A ke D 25, itu 3, berarti BD berapa panjangnya? 25 berarti. 25. Oh, ini bukan setengahnya loh, Dek. Ini bukan setengahnya. Bentar, kalau contohnya gini. Hmm, Bentar, kamu belum paham ini berarti. Yang ini, ya. Misal ini panjangnya total adalah 15. Kalau ini 7, berarti sininya berapa? Panjang ininya berapa? 7, Kenapa 7? 8. 8, alias ini kurang ini kan? Iya, Iya, 8. Berarti sama dengan kayak sama dengan ini. Berarti kalau A ke B itu adalah 50, berarti panjang BD ini berapa? 2, 3, 3, 2, Berapa? Tinggal kamu kurangin aja deh. 47 berarti. 40? 7. Iya, benar. Jadi nggak usah ragu-ragu, ya. 47 meter, ya gitu. Oh, cuma tinggal ngetes itu aja deh. Nah, jadi sebenarnya 47 ini nggak guna juga. Ya, jadi yo. Terus maka tinggi menara ABC. Nah, menaranya kan ini, B ke C. Berarti inilah Ya, X-nya yang kita cari. Yo, cari X-nya. Berarti menggunakan perbandingan. Gimana cara nyari perbandingan? Perbandingan, ya. Nah, tinggi menara ABC. Fokusnya yang X ini. Kalau perbandingan, itu tinggal tegak per tegak, datar per datar. Istilahnya gitu, cuma diper-per aja ya. ya, Nah, jadi yo. Jadi kalau ini yang X dulu ya, tegak per tegak. Alias apa? X per 1,5 5. sama dengan apa? Datar per datar. Mana datar per datar? Datar kan yang kita gunainnya kan segitiga yang besar. Jadi kita membandingkan tuh segitiga besar sama segitiga kecil ini loh. Ya. Kalau segitiga yang besar panjangnya berapa? Yang 47, yang datar. Bukan 47 loh. 47 itu cuma sampai 50. B sampai D. Nah, 50. 50. Ya, benar. 50 D. 50. Sedangkan yang kecil berapa? 3 meter. 3 meter. Betul. Ya, jadi perlu memahami mana yang segitiga besar dan mana yang kecil. Kalau kalau membandingkan juga gitu, jangan kebalik. Jadi besar per kecil sama dengan besar per kecil juga.
Gitu. Lalu tinggal kita kali silang atau coret-coret dulu boleh deh, biar memudahkan perhitungan. 1,5 sama 3. Itu bisa bagi 3 loh, Dek. Iya. Ya, berapa? 3 bagi 3 kan 1. 1,5 bagi 3 berapa? Alias komanya nggak usah dulu nggak apa-apa. Jadi pikir belakangan. 15 bagi 3 berapa? 5. 5 betul. 5. Tapi karena ini ada komanya, berarti tinggal tambahin 0, gitu. Mundur Oh, 1 gitu ya. iya. Lalu udah gampang. Seperti ini. Tinggal kali silang saja deh. X kali 1, 0,5 kali 50. Berarti X berapa? X. 0,5 kali lima 50. puluh Berapa? 10. Eh, Itulah itulah 5 kali 2 deh. Ini 0,5 loh. 0,5 kali 50 gitu. 0,5 itu kan berapa pecahannya? 26. Atau kalau bingung gini aja deh. Jadi nggak usah ngurusin nolnya. 5 kali 5 berapa? 25 atau? Lah ini kan masih ada 0, ini masih ada 0. Jadi 0 komanya ini sudah diwakilkan dengan 0. Nah, jadi kalau 0,1 kali 10 itu ya 1 gitu. Jadi ini mundur 1 tuh harusnya. Nah, ini Iya, kan 250. Tapi kan ada 0,5-nya mundur 1. Jadi nolnya dicoret. Jadi jawabannya 25 meter. meter. Ya, gitu. Sip. Lanjut. Nomor 8. Nah, ini udah sampai ke azimut juga. Jadi menggunakan sudut juga ya. Sebuah segitiga ABC terbentuk dari proses penggambaran sebagai berikut. Sisi AB digambar dengan azimut 150 derajat. Sisi AC dengan azimut 210 derajat. Segitiga yang tergambar merupakan. Berarti kayak gini caranya gimana? Terus, terus. Digambar dulu deh, biar nggak bingung. Ada sebuah segitiga ABC. Nah, tapi di sini AB itu digambar dengan azimut 150. Azimut itu apa sih, Dek? Azimut. Nanti di STPN digunakan banget itu. Materi-materi azimut seperti itu. Azimut itu apa, Dek? Tahu nggak azimut? Nggak Jadi tahu. azimut, oke. Jadi azimut itu cara gampangnya adalah sudut yang digambar dari arah utara. Ya itu, ya intinya itu. Kalau pengertiannya itu adalah sudut bidikan horizontal pada kompas yang menunjukkan arah suatu objek atau titik relatif terhadap arah utara. Nah, gampangannya, kalimat gampangannya adalah sudut itu yang digambar dari arah utara, itu arah atas. Ya. Utara kan mana? Utara sini toh. Ya, ya itu digambar per arah itu. Kalau utara situ, nah berarti sini apa? Ini apa, Dek? Barat, Nah, nah, barat. Terus ini timur. timur, Kebalik nggak sih? selatan. Eh, Enggak ya? Kebalik toh, Dek. timur. Bukannya Iya, barat, balik. bukannya bukannya barat itu yang kiri. Iya, iya, kebalik. Iya. Terus bawahnya selatan. Udah, Selatan. ya. Digambar dengan azimut 150. Ya, pedoman kita adalah sudut yang searah jarum jam. Ya, jadi kalau ini 0 derajat, nah, berarti kan sini itu adalah 90 derajat. Ya, Tambah 90 lagi jadi 180. dulu. Tambah 90 lagi jadi 270.
Tambah siku-siku lagi jadi 360. Dah, pedoman kita itu aja. Jadi kalau azimut 150 itu di mana? 150 itu di mana, Dek? Sudutnya. Antara apa? Kenapa? 150. Antara apa? Rentangnya dari mana? 150. Selatan. Timur sama selatan memang kan ini 180 sampai 90 tadi. Berarti kan seratus Iya, lima puluh di mana? Kemungkinan di sini. Anggap sejarah di sini. Jadi timur sini selatan. sampai sini itu adalah 150 50. derajat. Ya, jadi ini sisi A, ini sisi B. Nah, terus sisi AC dengan azimut 210. Nah, AC, berarti A ke C itu 210. Jadi kalau segini udah 150, berarti 210 di mana? Selatan barat. Ya, ini ya, anggap saja 210 di sini. Iya, Ya, jadi sudut sini sampai sini. Ya, kita gambar dulu. Sini sampai sini adalah 210 derajat. 100.000. Nah, udah, tinggal kita pasangkan. Ya, ini katanya C, berarti B ke C sini. Udah. Nah, jadi sudut ABC udah diketahui semua. Berarti segitiga yang tergambar segitiga apa ini? Segitiga apa deh? Di situ, Hei, bukan siku-siku. Caranya adalah mencari sudutnya, ya kan? Nah, kan kita belum tahu sudutnya berapa itu. Gitu. iya, Sudut yang A, B, C. Nah, kan belum tentu 90. Sudut A berapa itu? Nah, jadi, itu ngitungnya gampang. Kan yang biru itu 210, iya, yang hijau 150. Berarti sudut A itu pengurangan antara 210 dikurangi seratus lima 50. puluh Berapa? Dua ratus 5, sepuluh dikurangi 150. Apa? 140. Eh, Eh, 11 kurangi 5. Apa? 210 dikurangi seratus lima seratus empat puluh. puluh Bukan. Bukan. Kan itu satu toh. Satu kan nggak bisa dikurangi 5. Kan pinjam yang kiri. Jadinya 11. 11 kurangi 5 berapa? Ini kan pinjam satu. Pinjam satu. Jadi 11. 11 kurangi 5 berapa? Bukan 4 loh. 11 kurangi 5. Berapa enam dek? puluh 11 kurangi 5? Berapa? 60. Iya, 60. Jadi bukan 150. Jadi kalau tadi kamu jadi kebanyakan kalau 150 ya. Jadi sudut di A adalah 60. Ya kan? Nah, berarti sudut Ya, sudut sudut di B berapa berarti? Sudut di B dan C. Nah, itu kan semuanya sejajar tadi. 210 sama 150. Ini sama kaki. Yaitu berarti kan satu segitiga itu 180 deh. ya, Ya kan? Nah, berarti kalau udah ada 180, kalau udah ada 60, berarti 180 dikurangi 60 berapa? 180 kurangi 60. 130. Eh, bukan deh. Eh, Ayo yang teliti ngitungnya. kurang 60. Ya, susun deh kalau kalau bingung. Susun aja. 180 kurangi 60 berapa?
Pelan-pelan. Apa deh? Iya, tuh 120. Iya, 120. Nah kan 8 kurangi 6 aja 2. Terus Iya, satunya diturunkan. Itu jadi nggak usah bingung ya. 120. 120 ini masih milik BC. Berarti masing-masing dapat iya. berapa? Berarti sudut B dan sudut C itu tinggal dibagi 2. Kan sama. 120 bagi 2 berapa? 120 dibagi 2 berapa? seratus Dua, dua gampangannya puluh gini deh, jadi nggak usah kelamaan hitung. Jadi gini, 12 bagi 2 berapa? 12 satu. 12 bagi Bagi 2 sampai. 12 dibagi 2. bagi dua. 6. 6 toh. Ya udah tinggal Iya, 6 tambahin nolnya belakang. Udah selesai. 60. Iya, iya. 60. Berarti sini juga 60, sini juga 60. Hmm, Nah, berarti segitiga apa ini? sama sisi. Sama sisi, karena sudutnya semua Sama. sama. Oke, ya. Lanjut, nomor 9, yuk. Nah, suatu fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat min 7x plus 6 akan memiliki persamaan sumbu simetri. Ya, jadi di sini ada fungsi deh. Ya, fungsinya ini. Kamu disuruh nyari sumbu simetrinya itu berapa? Nah, berarti caranya gimana? Masih ingat rumus-rumus fungsi komposisi seperti ini? Enggak. Satu. Enggak. Oke, Ya. tak tak ingatkan. Persamaan fungsi. Ya, materi fungsi komposisi. Nah, terus. Ini berarti maksudnya persamaan fungsi kuadrat. Toh. Ya, nih. Jadi itu tadi adalah kita bahas sumbu simetri. Ya, ini cara mencari sumbu simetri. Ya, kan tadi bentuk umumnya seperti ini tadi. Nah, Ya. bentuknya juga ax kuadrat plus bx plus c. Oke. Nah, terus mencari sumbu simetri gimana? Tinggal rumusnya ini terapkan. Min B per 2A. Sumbu simetri itu bisa dinamakan dengan titik X puncak. Jadi bisa saja dinamai dengan X puncak. Nah, berarti rumusnya adalah min B per 2A. B itu apa? Koefisien depan X. A itu koefisien depan X kuadrat. Ya. Yuk, terus kita terapkan ke sini deh. Nah, berarti apa di rumusnya? Sumbu simetri. Sumbu simetri atau X puncak ya sebutannya. Rumusnya apa, Dek? Min B per Oke. per apa tadi? Udah lupa. Nih, per 2A. Berarti. Ya, jadi per 2A. Nah, yaudah tinggal aku masukin deh. Nah,
Oke, lanjut. Berarti B-nya berapa, Dek? B itu koefisien depan X. Ya. Berarti berapa? A itu koefisien depan X kuadrat. Berapa, Dek? Yang B. Nggak dapet ya. Baru ini loh. Kamu fokus ini loh, fungsi ini loh, Dek. Ini kan udah Ini ada semua BC-nya. A-nya berapa? Di fungsi itu A berapa, B berapa, C berapa? Yuk baca. A-nya berapa, Dek? B A itu koefisien depan X kuadrat. Istilahnya angka depan X kuadrat. Berapa itu? Angka depan X kuadrat. Berapa? min 7 X. Itu X loh, Dek. X. Bukan X kuadrat. Itu X saja. Berapa angka depan X kuadrat? Ya, X kuadrat kan yang depannya, toh? Iya, Berapa? benar. Tiga X Tiga. kuadrat. Tiga saja. Jadi koefisien itu angka. Angka saja. Ya. Variabelnya nggak di ini. Berarti berapa A-nya? 3, Terus B-nya 7. 7 apa min 7? Min 7. Nah, jangan lupa minusnya. Ya, Karena dan 6. matematika itu sangat sangat apa namanya? Sensitif dengan plus minus ya. Ini lihat, opsinya aja ada plus minusnya. Cuma beda di plus minus ya. Terus yang C berapa? 6. 6. Ya udah terapkan ke sini. Berarti min berapa itu? Min B itu berarti berapa? Min B. B-nya berapa? Hmm, Dimasukkan aja, 7. Dek. B-nya berapa? 7. Tiga. B ya. Bukan. 3. Eh, ada itu. Ini A no, Oh 3. iya, ya. Nah, B-nya berapa? 7. Min 7. Min 7, tulis min 7. Kan baru aja kita bicarakan itu, Dek. Iya. Langsung, hanya 2 kali A. A-nya berapa? Berapa? Apa tadi? 2 kali A. A-nya berapa? A-nya diganti berapa? Dua kali. 6. Hah? Kok 6, Eh, Dek? 6 itu C loh, Dek. Kamu tiga, kok tiga. Astagfirullah. Ya fokus, Dek. Mikir apa kamu? Ya, baru aja orang ini udah jelas. Udah jelas ini loh, Dek. Aku Iya, nggak kelihatan apa gimana, Dek? Apa kurang kelihatan. kelihatan toh? Segede ini loh, Dek. Masa nggak kelihatan? Iya. Ya, A-nya 3, B-nya min 7, C-nya 6. 6. Nah, berarti terus kalikan. Negatif oleh negatif apa? Positif. Berarti plus 7. Plus Nah, terus 7. 2 kali 3, 6. 6. Ya udah jawabannya ini, 7 per 6. C. Gitu. Segampang itu ya. Jadi tidak usah dibuat sulit. Ya. Oke, lanjut dulu ya 10. Habis itu. Tuh. Ya. Nomor 10. Jumlah bilangan X dan Y sama dengan 30. Berapakah hasil kali bilangan X dan Y terbesar? Nah, berarti dari kalimat pertama ini kita bisa memperoleh bahwa X ditambah Y itu berapa? Tuh. 30. Ya. Ya. Lalu selanjutnya, berapakah hasil kali bilangan X dan Y terbesar? Berarti yang dicari apa? X dan Y. X kali ya. X kali X. Y. Yang terakhir adalah X kali Y itu berapa?
Nah, gimana caranya ini? Jumlah, ya dari sini, jumlah bilangan X dan Y itu sama dengan 30. Berarti X kali Y-nya berapa? Terbesar. Nah, tadi caranya ini gimana deh ini? Caranya ini. Pak, kalau paham. Jadi ini udah masuk ke materi beda lagi deh. Ini masuk materinya turunan ini. Ya, bukan fungsi lagi. Jadi kalau kamu menemui kata-kata terbesar, terkecil, maksimum, minimum, itu pasti materinya adalah turunan atau diferensial. Nah, berarti kita harus membuat persamaan umumnya dulu. Ya, X plus Y sama dengan 30. Kita jadikan X sama dengan atau Y sama dengan. Ya, jadi X sama Ya, dengannya berapa? dengan 30. 10. Y-nya dipindah jadi Yuk, 30. Y-nya dipindah jadi apa? Ini loh, Dek, Y-nya. Kalau dipindah ke ruas kanan jadi apa? Pindah ruas. Posisinya yang dibalik, deh. Cuma cuma tandanya aja yang dibalik. Berarti jadi Y-nya dibalik. tahu lupa. Loh, Y-nya dibalik itu posisinya. Lah itu tandanya lihat. Y itu tandanya apa? Positif atau negatif? Positif, Berarti kalau dibalik jadi, negatif. nah lah segampang itu, adik-adik. Ya. Jadi nggak usah ini deh. Walaupun kamu lupa pun nggak apa-apa ya. Karena kan di review lagi. Jadi ya lah itu kan posisinya dia tandanya plus. Kalau berubah ya tinggal dibalik aja. Jadi syarat pembalikan perubahan ruas-ruas itu satu tok yang beda itu tandanya. Selain itu sama semua. Ya. Oke, karena ini plus minus, jadi yang beda cuma tandanya. Beda kalau kayak kita tadi itu kali sama bagi. Berarti ya kalau kali jadi bagi, bagi jadi kali. Tinggal kebalikannya gitu aja. Ya, berarti ini kita punya X sama dengan 30 min Y. Nah, berarti substitusikan deh ke sini. Nah, berarti berarti ini diubah jadi apa? X-nya diubah jadi 30 min Y. Y. Ya, sesuai ini. Lalu dikalikan dengan Y. Nah, ininya turunkan ke sini. Nah, kalikan deh, kalikan ke dalam. 30 kali Y apa? 30 kali Y adalah 30, 30 30 Y. Ya, orang Y. namanya angka dikalikan Y. variabel ya tidak bisa dilebur alias 30 Y tetap. Y. Nah, lanjut. Y kali Y apa deh? Min Y kali Y. Minus Y. Eh, Minus Y apa? Y kali Y jadi apa? Y. Y kali. Berarti Y-nya kuadrat toh, Dek? Oh iya. Kuadrat ya. Kan Y kali Y. Kuadrat. Hasilnya Hmm. Y-nya jadi 2. Nah, kayak kamu kalau kali 2 jadinya kan juga 2 kuadrat toh, Oh iya. plus 4 gitu. Gampangnya gitu ya. Jadi udah kita ketemu persamaan ini. Udah X kali Y. Lalu karena ini yang dicari adalah terbesar, berarti kita turunkan. Ya, jadi kalau kamu menemui kata-kata terbesar, terus terkecil, terus atau jadi namanya banyak. Maksimum minimum itu menggunakan turunan satu sama dengan nol ya. Jadi ini ini semua menggunakan turunan satu, turunan pertama sama dengan nol.
Yuk. Jadi ini turunan pertama berapa, Dek? Diturunkan. Masih ingat toh materi turunan? Apa udah lupa jangan-jangan. Udah lupa. Oke. Ini Apa ya, itu? materi turunan. Nih. Jadi turunan itu tinggal diturunkan aja pangkatnya, Dek. Nah, jadi kan kalau di situ X pangkat N. Kalau diturunkan jadi N-nya diturunkan jadi ke bawah. Lalu pangkatnya dikurangi satu. Udah, itu. Konsepnya cuma itu. Jadi kalau aku punya 5X pangkat 3, kalau diturunkan jadi apa? 3-nya diturunkan ke 5. Nah, Hmm, jadi 3 kali 5 kali pangkatnya dikurangi satu. 3 kurangi satu berapa? dua. 2. Ya udah. Jadi turunan 5X pangkat 3 itu adalah 15X kuadrat. Udah gitu. Ya. Kita terapkan ke sini. Berarti turunan 30Y apa? Hmm, Kalau dia tidak bervariabel, nah, kalau dia tidak bervariabel ya. Jadi misal 3X, soal diturunkan ya 3. Kan ini pangkatnya satu deh. Jadi kalau nggak ada pangkatnya itu artinya satu. Satu diturunkan juga jadi satu toh. Satu kurangi satu, nol. nol. X pangkat nol itu satu. Ya, jadi X pangkat nol itu satu. Oleh karena itu 3X, kalau diturunkan tinggal depannya doang. 3. Berarti ini kalau diturunkan jadi 30 aja. 30. Nah, dikurangi 2 y kuadrat diturunkan jadi apa? 2-nya turunkan saya. 2-nya. Hmm, Pen 2 dua. kali y-nya tulis lagi. Kan itu Iya. pokoknya. Terus 2-nya dikurang satu. Satu. Berapa? Dua. Satu Y. 2 kurang satu. Dua puluh satu. Satu Y. Satu Satu. alias y aja. Ya. Bilang Jadi ya. tidak berpangkat. Ya, jadi berpangkatnya cuma satu alias nggak usah ditulis biasanya ya. Pangkat satu. Iya. Nah, berarti kita sudah menemukan turunannya sama dengan nol. Ya, jadi turunan pertama sama dengan nol. Nol. Berarti tinggal kita pindah-pindah ruas. Nah, jadi kan ini Y-nya itu min di sini, min 2Y. Kita pindah ke ruas kanan biar positif. Nah, 30-nya nggak usah dipindah. Jadi 30 sama dengan 2Y. Kalau dipindah jadi apa? Pindah ruas jadi apa tandanya? Tanda Mm-mm. Positif negatifnya itu loh. positif. Positif. Jadi positif apa? 2 Dua Y. Y. Nah, ya udah tinggal jadikan Y sama dengan. Berarti Y sama dengan apa? 30 ditulis dulu. 30. Baru duanya dipindah. 2 dipindah jadi apa? Pangkat. Eh. Kok pangkat tadi? Ini nggak ada pangkat berarti. Ini kan 2 kali Y. Kalau duanya kamu pindah, berarti jadi apa? Kan tadi udah tak bilang tadi. Kalau pengurangan jadi pertambahan, kalau perkalian jadi pembagian, tinggal tandanya itu dibalik. Gitu aja. Kan ini fokusnya Min. pembagian, karena perkalian. Jadi kalau dua itu dari Min. kali, berarti dipindah jadi apa? Min. Min. Bukan. Ini bukan masalah positif negatif. Ini cuma diubah aja. Duanya kan posisinya kali deh itu. Bukan tambah kurang, Pak kita. Kalau tambah kurang, tandanya yang berubah. Tapi kalau perkalian pembagian, ya dari kali jadi bagi gitu loh, Dek. Berarti dua. Itu kan posisinya apa? Kali atau bagi? Kali. Nah, berarti kalau dipindah jadi, Bagi. iya, bagi atau per. Per Per. dua, gini. Berarti Y sama dengan berapa? 30/2. 30 per 2 kok 30 per 4. 30 bagi Iya. 2 berapa? 30 bagi 2. Iya, betul.
30 lima itu belas setengahnya iya 15. Nah, berarti kita udah tahu Y-nya itu adalah sebesar 15. Ah, Kan yang ditanya tadi apa? X kali Y. Y. Nah, kalau Y-nya 15, X-nya berapa? X-nya tadi kan 30 kurangi apa? Iya toh, ini loh, Dek. Y. Y Nah, itu. ini loh, ya. Terus habis itu Y-nya dimasukkan 15. 30 kurang 15. Nah, berapa 30 kurang 15? 15. Nah, berarti sama toh? X sama Y. Sama. Ya, sama ternyata. Terus dikalikan. Berarti X kali Y sama dengan berapa? 15 kali 15 15. Berapa? kali 15. 15 kali 15 berapa? Disusun, nggak bingung deh. 15 kali 15 sama dengan oh, bentar, bentar, Dek. Betul deh habis. Oh, oh dikecilnya di sini deh. Agak macet, macet. Dah. Berapa deh? 15 kali 15? Eh, 15. Kalikan di sini kalau bingung deh. 5 kali 5 Yes. berapa? 25. Bukan 2. 5 kali 1, Bisa 5. 5 tambah 2, 17. 7 kok 17. 7, 7. Nah, 5 kali 1 kan 5, 5 tambah 2, 7 5. gitu ya. Iya, Terus 5 kali 1, 5. ya sini ya bawahnya. Terus 1 kali 1, 1. ya udah tinggal dijumlah. Berarti 5, 7 tambah 5 berapa? 12. Dengan 1, Dua- jadi Iya. 2, 2, li. 225. Nah, ya udah selesai. 2, 2, 5. Semuanya Itu. yang C gitu. Ya. Apa di SMA ada? Masa masa ya kayak gini ya gampang-gampang kayaknya kok kamu kurang familiar gitu tadi. Apa emang di sekolah nggak diajarin atau emang totali kamu lupa? Diajarin, cuman suka lupa. Oh, lupa ya. Iya. Ya, berarti ini perlu direview banyak lagi ya, Dik, berarti. Iya. Ya karena matematikanya dari kelas 7 sampai ini sampai kelas 7, kelas 10 sampai dua 12. belas Nah, jadi sering-sering di-review lagi materi-materinya ya. Nanti Iya. materinya tak bagikan. Nah, kamu bisa buat print apa? Enggak di ya lebih baik di print ya, biar tiap kita pertemuan seperti ini kamu buka langsung di bukunya itu. Ya. Iya. Nah, jadi berarti pertemuan pertama kita udah alhamdulillah lumayan banyak ini. Udah 11, 10 soal ya. Ya. Ini karena kita ngulang dari awal dan Iya. mereview materi lagi. Jadi lebih baik paham dulu satu soal daripada mengerjakan semua tapi nggak mudah sama sekali. Nggak paham sama sekali. Ya kan? Ya, jadi segini Iya. demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi bertahap-bertahap. Nggak usah satu langsung harus 50 soal. Nggak, nanti malah mubal. Istilahnya malah otaknya ini mau meledak. Istilahnya. Jadi kecil-kecil dari langkah-langkah kecil kita itu, nah itu nanti Iya. akan berprogres ya. Iya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi santai aja, tapi ya jangan kesantainan. Istilahnya kita harus tetap latihan soal sebanyak mungkin karena ini udah hampir 1 bulan. Ya, sayang kalau kita udah bimbel seperti ini, udah fokus mau daftar SBMPTN, sayang banget kalau nanti di tahap CBT malah nilainya dapat sedikit. Ya, jadi ya, kita usahakan semaksimal mungkin itu. Oke, Iya. dari sini ada yang Oke. ditanyakan lagi, Dek. Enggak ada.
nggak ada. Berarti cukup paham kan apa yang dijelaskan tadi? Ya, Cuma satu deh, Pak. kekurangan kamu adalah kurang teliti. Ya, jadi kurang teliti dan mungkin tadi kurang fokus. Berarti bener-bener A, B, C itu di situ loh, Dek. Kamu bacanya aja. Yang A jadi C, yang D Pusing. jadi B. Gua matematika pusing. Iya, makanya pusing ya. Jadi ya udah sedikit-sedikit aja ya. Pelan, pelan, Iya. pelan tapi pasti. Jadi nggak usah kesusu, nggak usah keburu-buru mau menguasai semuanya. Ya, pelan-pelan. Oke? Karena Ya, sudah tidak ada yang ditanyakan, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari itu dapat bermanfaat bagi kehidupannya dan semoga dipermudah dalam menghadapi tes D4 STPN tahun ini. Doa mulai. Sudah selesai. Kita dokumentasi dulu ya, Dek. Ambil dokumentasi. Kamu oke. bisa kasih lighting nggak, Dek? Itu kamu kayaknya tadi backlight. Jadi, jadi itu gelap. Kamu arahkan laptopnya ke belakangmu. Belakang. Soalnya itu backlight, Dek. Jadi cahayanya itu malah di belakangmu pas. Oh iya. Hmm. Arahkan laptopnya di kamu. Nah, sip. Nah, itulah apa? Gua kelilit ini. Kabelnya, apa harus pakai cas? Enggak tahu. Nggak tahu. Yaudah gitu aja nggak apa, Dek. Arah situ aja nggak apa-apa. Iya ya. Udah. Udah, di situ udah nggak backlight tadi, udah cerah itu. Ya, nah kamu ke tengah. Oke, oke, kita ambil dokumentasinya. Ya, Ya. boleh bergaya, Dek. Ya, satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Dek Andi Nur. Tapi Kak. Andi Ahmad ya. Panggilnya Dek Andi toh? Iya. Andi. Oke. Oke, terima kasih Dek Andi atas pertemuan hari ini. Makasih Tetap Kak. semangat dan merah sama-sama. Semoga kita bisa bertemu Iya. di pertemuan selanjutnya. Iya. Dadah. Sampai jumpa. Boleh, Liv. Boleh keluar Zoom. Atau tak keluarkan bisa. Biar bisa. Oke. Okay, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dan klik notification supaya kalian dapat update konten baru aku. Terima kasih buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you in the next video. Peace.